Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Isgaya Simatupang dengan NIM 40040224653 dan saya di sini akan berpresentasi yaitu Simulink, permodalan dan kontrol PID. Ya, ini kelompok dari saya itu ada kelompok 5 dengan menggunakan Muhammad Zaki, Azkia Anwar, kemudian ada Elton Kurnia Ramadan, Diki Anas, saya, dan Muhammad Herian Agustin. Langsung masuk pertama itu ada pengantar, modelan dan sistem kontrol. Modelan dan kontrol merupakan dua aspek penting dalam bidang sistem dinamik dan otomasi. Permodelan berfungsi untuk mempresentasikan sistem fisik ke dalam bentuk matematis atau simulasi, sehingga perilaku sistem dapat dipelajari dan dianalisis tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem sebenarnya. Tujuan pembelajaran agar mahasiswa memahami cara membuat model sistem dinamik di Simulink, mahasiswa dapat menerapkan kontrol PID pada berbagai model sistem, lalu mahasiswa mampu menganalisis pengaruh parameter kontrol terhadap respon sistem. Dalam teknik, hampir semua sistem fisik memiliki perilaku dinamis. Artinya, keluarannya berubah terhadap waktu tergantung pada kondisi masukan atau gangguan. Contohnya, suhu ruangan berubah ketika AC dinyalakan atau dimatikan. Ketinggian air dalam tangki berubah saat titik air masuk atau keluar berbeda. Kecepatan motor berubah sesuai besar tegangan yang diberikan. Untuk memahami dan mengendalikan sistem-sistem tersebut, dibutuhkan pemodelan agar kita dapat mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output sistem. Setelah sistem dimodelkan, langkah berikutnya adalah merancang kontrol atau pengendali yang dapat membuat sistem berlaku sesuai keinginan, seperti menjaga kestabilan, mencapai nilai target, set point, atau meredam gangguan eksternal. Lalu ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur perilaku sistem lain agar mencapai kondisi yang diinginkan dengan cara membandingkan output aktual terhadap nilai referensi atau set point, lalu menghasilkan aksi koreksi. Lalu ada jenis-jenis sistem kontrol. Yang pertama, kontrol open loop atau loop terbuka. Sistem yang outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan, tidak ada koreksi otomatis. Contohnya seperti mesin cuci yang dimana akan tetap berputar, tetap akan melakukan prosesnya sampai proses dari mesin cuci berhenti. Dimana kayak sistem mesin cuci ini tidak tahu apakah pakaian yang diproses itu sudah keringkah atau sudah bersih. Kemudian ada timer lampu taman. Dan yang selanjutnya itu ada kontrol closed loop atau loop tertutup. Sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan, lalu dikoreksi melalui umpan balik. Seperti contohnya itu AC dengan termostat dan kursi kontrol pada mobil. Pemodelan sistem dinamik. Pemodelan adalah proses menggambarkan sistem fisik ke dalam bentuk matematis, biasanya berupa persamaan diferensial. Tujuan pemodelan adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon suatu masukan atau gangguan. Bentuk umum persamaan dinamik dapat berubah. Output sama dengan F, yaitu input, parameter, waktu. Mekanis, yaitu massa, pegas, redaman. Kemudian ada elektrik, resistor, induktor, kapasitor, motor DC. Lalu ada thermal, pemanasan dan pendinginan. Dan selanjutnya ada hidrolik, aliran fluida seperti tangki air. Domain waktu dan domain Laplace. Untuk mempermudah analisis sistem dinamik, persamaan diferensial sering diubah ke domain Laplace, sehingga lebih mudah dimanipulasi menjadi fungsi Ali atau transfer function. Fungsi Ali didefinisikan sebagai berikut, yaitu G atau GS sama dengan YS per US.
di mana US adalah input dan YS adalah output dalam domain Laplace. Simulink dan permodelan di Simulink. Simulink adalah bagian dari MATLAB yang menyediakan lingkungan simulasi berbasis blok diagram. Dengan Simulink, kita dapat membangun model sistem dinamis secara visual tanpa persamaan manual, melakukan simulasi waktu nyata atau time response, menganalisis respons sistem terhadap berbagai input dan gangguan. Setiap blok di Simulink mempresentasikan operasi matematis seperti penjumlahan, integrasi, penguatan atau gain, atau fungsi transfer. Konsep sistem model tank level. Sistem tangki menggambarkan bagaimana cairan masuk dan keluar di wadah tertutup. Hubungan antara debit aliran dan ketinggian cairan dinyatakan A ke A kali D A per dt sama dengan Q in dikurangi Q out, dengan A yaitu luas penampang tangki dan H itu tinggi cairan, lalu Q in merupakan debit yang masuk ke dalam wadah tertutup dan Q out merupakan debit yang keluar dari wadah tersebut. Pemodelan di Simulink yaitu menggunakan blok sum untuk menghitung Q in atau Q out, yaitu aliran masuk dan keluarnya, lalu menggunakan gain 1/1 garis miring A untuk menentukan pengaruh luas tangki, lalu gunakan integrator untuk menghitung perubahan tinggi cairan terhadap waktu, lalu gunakan scope untuk memantau grafik perubahan tinggi cairan. Model mass spring damper. Yang pertama itu closed system. Konsep ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa, gas, dan peredam. Persamaan gerak, yaitu ada mx ditambah px tambah kx sama dengan ft. Lalu ada pemodelan di Simulink, yaitu sum yang menjumlahkan gaya, lalu gain 1 garis miring m untuk menghitung percepatan, lalu ada integrator, yaitu 2 kali untuk mendapatkan kecepatan dan posisi, lalu ada scope yang menampilkan grafik posisi terhadap waktu, lalu fungsi alih yaitu xs per fs sama dengan 1 per ms kuadrat ditambah bs tambah k. Respon step dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi alami, waktu naik, dan redaman sistem. Lalu ada model DC servo motor. Prinsip kerjanya, motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran. Persamaan dasarnya yaitu PA sama dengan L DI per dt ditambah RI ditambah KTW. Lalu T sama dengan K tambah KTI. T sama dengan KTI sama dengan J dW per dt ditambah BW. Pemodelan di Simulinknya yaitu integrator untuk menghitung kecepatan dan posisi, lalu ada gain untuk parameter KT, KB, C, B, R, dan L. Scope untuk menampilkan respon kecepatan motor. Fungsi alihnya yaitu ada omega S sama D per V S yaitu KT per LS ditambah R, lalu ada JS tambah B tambah KT KB. Lalu ada kontrol PID. Prinsip kerjanya PID terdiri dari 3 aksi kontrol, yaitu U T sama dengan KPE dalam kurung T tambah KI integral E dalam kurung T dt ditambah KT, kemudian DE dalam kurung T per dt, di mana P yaitu ada proporsional mempercepat respon, kemudian ada I yaitu integral menghilangkan error steady state, lalu ada D derivatif yang memperbaiki kestabilan. Fungsi di Simulink gunakan blok PID controller yang bisa diatur nilai KP, KI, KD
secara manual atau otomatis atau disebut auto tuning. Penerapan pada sistem tank level tanda kontrol tanpa kontrol, sistem lambat dan error tetap besar. Dengan PID, sistem lebih cepat, stabil, dan error steady state tetap kecil. Kemudian ada quarter car model, konsep suspensi. Model quarter car menggunakan model quarter car menggambarkan seperempat bagian kendaraan. Tujuan menganalisis getaran kendaraan saat menganalisis permukaan jalan. Komponennya itu ada MS yang mewakili massa kendaraan, kemudian ada MU massa roda, kemudian ada KS yaitu pegas suspensi, lalu ada CS yaitu rendaman suspensi, lalu ada KT kelakuan ban. Kemudian ada persamaan gerakan yaitu MSJS ditambah CS dalam kurung CS dikurang CU tambah KS dalam kurung ZS dikurang CU sama dengan 0. Kemudian ada FU, ZU ditambah CS dalam kurung CU dikurang CS ditambah KS dalam kurung ZU dikurang ZS ditambah KT dalam kurung CU dikurang ZS sama dengan 0. Kemudian berikut adalah diagram dari sistem tangki atau kontrol aliran, yaitu seperti berikut. Ada grafik dan juga ada simulasinya, yang dimana diagram fluida tangki dengan tinggi H plus penampang A dan 2 aliran, yang dimana tadi Q2 KV ring theta tergantung dalam bukaan tutup, lalu ada keluarnya itu Q1 dan Q1R sama dengan tekanan berbanding lurus dengan tinggi air. Persamaan konservasi massa yaitu Q2 dikurang Q1 sama dengan H pad. Bagian bawah itu input diagram kontrol, input berupa sinyal rem, naik terus seiring waktu, lalu ada block gain, turunan, dan umpan balik. Ini simulasi bagaimana tinggi air berubah terhadap waktu dan kontrol katup. Dan tujuannya adalah mengontrol air dalam tangki dengan sistem umpan balik. Kemudian ada sistem massa pegas yang dimana mekanisme massa M, pegas K, dan dapur C. Input gaya Y, output posisi X. Persamaan geraknya M dot Y tambah C dot Y ditambah KY sama dengan KS. Diagram simulasinya yaitu ada blok integrator, gain, dan scope. Lalu simulasi respon terhadap gaya input, dan tujuannya untuk menganalisis getaran dan respon dinamis sistem mekanis. Kemudian ada sistem motor dan kontrol sudut kiri, itu diagram fisik. Motor listrik menggerakkan beban. Ada pengontrol, amplifier, dan umpan balik sisi sudut. Itu ada theta N sama dengan theta W. Komponen seperti tangki dan tutup katup juga muncul, menunjukkan sistem elektromekanik gabungan. Lalu ini ada diagram blok, sistem kontrol dengan input Y dan output berupa posisi atau kecepatan. Lalu pada apanya ada gain, turunan, dan fungsi transfer. Ini simulasi matematis dari sistem fisik, dan tujuannya yaitu mengontrol posisi atau kecepatan motor berdasarkan input dan umpan balik. Yang selanjutnya itu ada quarter car model atau suspensi mobil.
Mekanismenya itu dua massa MS, yaitu bodi mobil, dan MU roda. Lalu gas dan damper antara bodi dan roda, KS, CS. Lalu pegas ban yaitu KT, dan input jalan yaitu XR kurung kurung T. Yang disimulingnya itu ada blockchain, integrator, dan scope. Simulasi gerakan bodi dan roda terhadap permukaan jalan. Dan tujuannya untuk menganalisis kenyamanan dan stabilitas suspensi mobil. Berikut ada sumber yang saya sebagai patokan untuk materi ini. Kesimpulannya adalah pemodelan sistem dinamik memungkinkan kita memahami perilaku sistem sebelum implementasi nyata. Simuling memudahkan pembuatan model dan simulasi sistem kontrol tanpa menulis persamaan manual. Kontrol PID terbukti efektif untuk memperbaiki kerja sistem dan mengurangi error steady state. Model seperti tangki cairan, mas ring, damper, motor DC, dan suspensi kendaraan adalah contoh nyata penerapan teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saya materi dari saya. Jika ada kesalahan sepatah dua kata, saya mohon maaf, dan juga kekurangan dari PPT dan juga dari sebelumnya saya juga minta maaf. Sekian dan terima kasih.